Halo guys, selamat datang kembali di channel Kucerita Geng. Di video kali ini gue kembali lagi bercerita tentang film nih guys. Film ini berjudul The Woman in the Year 2025. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah area pemukiman di mana terdapat beberapa ayam di depan rumah. Rumah ini terpencil dari kota dan berada cukup jauh dari daerah perkotaan. Terlihat seorang wanita bernama Ramona, di mana Ramona mempunyai kaki yang sudah sangat terluka parah. Ia tidak lagi tinggal bersama suaminya karena suaminya harus meninggal dunia nih guys. Ramona kala itu dibangunkan oleh anaknya yang paling besar yang bernama Taylor, di mana Ramona diberitahu bahwa token di rumahnya sudah habis dan listrik menjadi padam. Di samping itu, Ramona juga mempunyai anak bernama Annie. Mereka tinggal bertiga saja di rumah yang cukup besar dan juga sangat luas. Pagi-pagi buta, Taylor langsung disibukkan untuk memberi makan hewan-hewan peliharaannya nih guys, terutama asunya, yang kali ini ia beri makan dengan makanan manusia yang diambil dari kulkas. Saat itu Taylor tak sengaja melihat ke atas plafon, di mana dia diam-diam naik guys ke gudang di atas rumah yang ternyata Taylor hanya ingin mengambil sebuah korek api milik ayahnya. Di sini Ramona sibuk mempersiapkan dirinya untuk berjalan tanpa mengetahui anaknya telah naik ke atap rumah. Dan saat itu celakanya Ramona tidak lagi memiliki baterai yang tersisa di handphonenya nih guys. Sedangkan kedua anaknya tidak memiliki handphone sama sekali. Usai turun dari atas, Ramona dikejutkan dengan Annie yang hampir saja bermain dengan pisau. Alhasil Taylor pun ditegur karena tidak menjaga adiknya dengan benar. Di sisi lain, Taylor terus menyiapkan segala makanan bagi adik dan juga ibunya. Iya, dia mengerti karena ibunya sendiri susah untuk berjalan. Bagaimana untuk menyiapkan makanan? Selama makan tidak banyak yang dilakukan oleh mereka bertiga nih guys. Awalnya keadaan sih baik-baik aja, tapi tidak setelah seekor anjing yang mereka pelihara harus muntah. Hal ini disebabkan oleh makanan yang diberikan oleh Taylor. Ramona pun baru tahu bahwa Taylor mengambil makanan dari kulkas untuk anjing mereka nih guys. Dia pun menjadi marah. Sebagai hukumannya, Taylor disuruh mengajak anjingnya keluar untuk berjemur. Sedangkan Ramona sibuk memeriksa surat dan Annie sibuk untuk mencuci piring membantu ibunya. Di dalam surat itu, Ramona menerima ucapan bela sungkawa atas kematian suaminya nih guys, dimana tiba-tiba Ramona dipanggil oleh Annie. Annie sampai-sampai lupa mematikan keran air karena ternyata di depannya ada sosok misterius berada di depan rumah mereka nih guys. Entah bagaimana bisa ada seseorang di sana, wanita ataupun pria tidak diketahui identitasnya, tapi yang jelas ia memakai kain hitam dan menutupi seluruh tubuhnya. Mereka bertiga pun sontak melihat dari dalam rumah dan penasaran nih guys, apa yang akan dilakukan oleh wanita itu atau laki-laki itu. Ramona hanya bisa celengak-celinguk aja, apakah itu maling atau bukan. Sedangkan Annie malah antusias dan meminta izin kepada ibunya untuk datang ke wanita atau pria itu. Tentu Ramona tidak memberi izin dan ia segera menyuruh Annie dekat dengannya. Di sisi lain, Taylor terpaksa melihat ibunya akan beranjak keluar. Ramona ingin memeriksa siapakah wanita itu. Anjing pun terus menggonggong serta memberi tanda bahwa ada yang tidak beres nih guys. Di dalam rumah, Taylor dan Annie hanya bisa berjaga, sedangkan Ramona terus berusaha mendekati sosok misterius itu. Kedua anaknya mengintip dari dalam jendela berharap semoga tidak ada sesuatu yang menimpa kepada ibu mereka. Sebisa mungkin Taylor pun terus menenangkan Annie yang melihat ibunya harus pergi seorang diri mendekati sosok misterius itu. Langkah demi langkah Ramona lakukan nih guys. Ia pun harus dibuat bingung karena sosok itu tidak berbicara sedikit pun. Hingga di langkah kaki yang selanjutnya barulah Ramona mendengarkan suara dari sosok itu. Sosok itu pun berkata bahwa Ramona sudah bersalah karena telah berbohong atas kematian dari suaminya. Entah apa maksudnya, tapi yang jelas memang di depan rumah Ramona terdapat rongsokan mobil dan terlihat seperti bekas kecelakaan. Di sini kita baru tahu bahwa Ramona pun harus kehilangan kakinya akibat insiden kecelakaan tersebut nih guys. Dan disinilah tiba-tiba sosok itu menunjukkan tangannya yang penuh dengan darah. Ramona jelas panik, dimana sekali lagi sosok itu terus menegaskan bahwa ia sepertinya mempunyai kekuatan yang
sangat dahsyat. Ramona langsung beranjak pergi karena ia terkejut. Seluruh ayam ternaknya mendadak modar nih guys. Jelas apa yang dihadapi oleh Ramona ini bukan lagi orang biasa. Taylor pun kebingungan karena ibunya beranjak berlari bukan ke dalam rumah, tapi menuju sebuah garasi yang ada di belakang rumahnya. Ibunya ternyata diam-diam ingin mencoba untuk menyalakan mobil dan menabrak sosok itu. Tapi apa daya, mobil tidak bisa hidup sama sekali dan handphonenya pun tidak bisa dicas di dalam mobil itu. Alhasil Ramona cepat atau lambat harus keluar lagi dari garasi. Tapi sangat disayangkan, di luar tidak ada yang sadar sama sekali bahwa sosok misterius itu sedang mengincar asuhnya yang terus saja menggonggong. Entah apa yang dilakukannya, tapi sepertinya nasib buruk harus menimpa anjing malang tersebut nih guys. Ramona sendiri tak tahu dan ia masih fokus untuk menyalakan mobil sekali lagi, yang padahal usahanya itu hanya berujung kepada kesia-siaan. Disinilah kita bisa melihat bahwa ada bayangan besar yang terus bergerak, tapi hal itu lagi-lagi tidak disadari oleh keluarga ini karena kepanikan mereka. Taylor pun terus bertanya siapa sebenarnya sosok itu, tapi Ramona pun berbohong dan berkata bahwa itu adalah psikiater yang sedang mencari jati dirinya. Alhasil sepertinya tidak ada apa-apa nih guys. Ramona lalu mengajak kedua anaknya untuk bersantai lebih dulu di rumah mereka sambil diberi es krim. Annie dibuat untuk tidak takut, tapi semua berubah setelah Taylor melawan dan Ramona harus mengamuk. Setelah mengamuk, Ramona pun merasa bersalah. Bersalah kenapa ia harus sekasar itu di depan kedua anaknya. Sedangkan Taylor hanya bisa ngambek dan berdiam diri sembari melihat terus siapa sosok itu sebenarnya. Karena sejujurnya Taylor tidak percaya sama sekali dengan ibunya. Tapi ada yang janggal di sini nih guys. Sekali dia berkedip, sosok itu semakin dekat dengan rumah mereka tentunya. Entah kapan pindahnya, tapi sekali tidak melihat, sosok itu terus semakin mendekat. Jelas ada yang tidak beres dan janggal. Bayangan besar itu terus bergerak dari arah sosok tersebut dan menuju ke rumah mereka. Tidak ada yang tahu atas apa yang terjadi. Tiba-tiba ban mobil mereka yang sudah rusak pun segera dikempeskan oleh sosok itu. Tentu ada sesuatu jawaban yang harus segera diungkap oleh Ramona nih guys. Ramona sepertinya diam-diam menutupi atau tidak tahu atas kejadian yang membuat itu terjadi, tapi ia masih penasaran dengan sosok tersebut. Apalagi secara tiba-tiba Ramona harus kembali keluar dan menantang sosok itu sembari mencari jaingnya. Ternyata jaingnya Ramona tidak terlihat entah ada di mana, dan satu-satunya hal yang terlihat adalah rantai jaingnya itu. Tapi ujung rantai itu menembus ke bawah tanah dan jelas jaingnya udah modar karena terkubur oleh makhluk tersebut. Asli sih ini parah banget nih. Asuhnya yang tidak bersalah aja harus modar di tangan sosok itu. Suatu waktu mereka bertiga sedang bersantai ria di dalam rumah menunggu hilangnya sosok itu. Tapi di sini sebagai sosok ibu, Ramona dibuat kesal karena Annie selalu salah dalam menulis. Di samping itu secara diam-diam Ramona telah menyiapkan sebuah pisau untuk berjaga-jaga apabila sosok itu bertingkah aneh. Sangat disayangkan, bukannya berjaga-jaga dari sosok yang ada di depan rumahnya, Ramona malah kesal sendiri dengan anaknya sendiri. Baik itu Taylor yang terus iseng melempar bola ke arah tembok maupun Annie yang tidak bisa menulis huruf R. Apa boleh buat, Annie harus dicaci maki saat itu juga. Setelahnya Ramona meminta maaf dan lagi-lagi dia menyesal telah bertingkah kasar. Namun apa daya, Ramona tidak benar-benar marah kepada Annie. Taylor pun memberitahu bahwa Annie sebenarnya ada di luar, dan entah bagaimana Annie sudah menginjak pecahan gelas yang sebelumnya dibanting oleh Ramona nih guys. Di sini kita diberitahu bahwa Ramona sering mengalami halusinasi yang parah, lagi-lagi harus merugikan salah satu anaknya. Setelah hal itu ia berusaha untuk mengobati Annie sambil meminta maaf dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu. Di sisi lain Taylor masih penasaran dengan keberadaan asuh miliknya yang tidak diberitahu Ramona. Yang jelas Taylor tidak lagi melihat ayam-ayamnya dan bahkan ia harus dikejutkan lagi nih guys dengan sosok itu yang terus memanggil namanya. Taylor pun berusaha untuk pergi ke garasi kali ini. Ia bertingkah seolah-olah ada asuhnya di sana yang sedang bersembunyi ketakutan. Tapi bukan hanya sekedar mencari asuhnya. Ternyata diam-diam Taylor memiliki maksud lain, yaitu kabur menggunakan mobil yang ada di garasi. Dan tanpa ia ketahui mobil itu tidak bisa hidup sama sekali. Disitulah Taylor dikejutkan dengan sosok tersebut yang tiba-tiba hilang entah kemana keberadaannya. Dan ditujukan juga mobil bekas kecelakaan ayahnya. Tanpa diduga dari hilangnya sosok itu, Taylor merasakan ada sosok yang sedang mendekat ke arahnya, dan ternyata itu adalah Ramona. Di sini Ramona ngamuk-ngamuk kenapa Taylor bisa ada di garasi dan tidak peduli dengan kondisi adiknya. Rupanya Taylor juga mengalami halusinasi karena ternyata sosok itu masih berada di atas kursinya. Kursi yang semakin lama semakin mendekat ke arah rumah mereka. Entah apa yang akan dilakukan oleh sosok tersebut. Tapi waktu pun semakin lama, semakin menjelang sore dan semakin gelap. Setelah kakinya diobati, Annie hanya bisa memantau
masuk melalui jendela nih guys. Sedangkan Taylor lagi-lagi bikin kesel dan ia sengaja untuk mengambil sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya. Taylor mengambil sebuah senjata untuk bertindak seorang diri tanpa diketahui Ramona. Ramona yang saat ini sedang berada di kamar mencari-cari keberadaan Annie. Tapi sangat disayangkan nih guys, sudah terlanjur Taylor harus keluar menghadapi sosok itu dengan senjata. Taylor mengokang senjata itu ke arah sosok tersebut. Disinilah waktu yang semakin gelap membuat Taylor harus sadar dan diberitahu bahwa sebenarnya ibu mereka telah bersalah hingga mengakibatkan kematian dari ayah mereka. Tanpa diduga, sosok itu pun menunjukkan dirinya nih guys. Dia ternyata keren banget. Tapi di sini kita juga diberitahu bahwa ternyata sosok itu mempunyai jurus seperti jurus pengikat bayangan. Ia bisa memanjangkan bayangannya dan terus menggapai ke arah targetnya. Setelah sosok tersebut berkali-kali mengucapkan kesalahan ibunya, Taylor akhirnya sudah capek untuk mendengarkan hal itu. Di situ dia segera mengambil ibunya yang ada di kamar. Taylor langsung meminta pengakuan dari Ramona. Ramona bingung dari mana Taylor bisa mengetahui semua itu. Dari situlah Ramona tidak mengelak lagi. Ramona pun akhirnya harus jujur tepat di hadapan Annie yang menguping. Ramona berkata semua berawal dari percakapan di malam hari. Di sebuah bar, ia bersama sang suami sebenarnya sedang ribut besar. Ternyata selama ini diketahui oleh Taylor dan juga Annie adalah ayahnya mereka mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan di saat sedang membawa ibunya. Tapi faktanya, Ramona lah yang menyetir mobil itu, sedangkan ayah mereka menjadi penumpang. Akibatnya Ramona tidak bisa mengontrol emosinya. Perdebatan hebat harus terjadi di mobil itu dan berujung Ramona kehilangan konsentrasi dan menabrak pohon besar. Disitulah sang suami harus meninggal dunia nih guys. Di balik cerita itu, mereka berdua tidak sadar sama sekali bahwa Annie tidak lagi mendengarkan cerita-cerita dari ibunya, melainkan Annie sedang berjalan di ruang tamu dan sebuah bayangan sedang mengikutinya. Bahkan kita diperlihatkan pintu bisa bergerak sendiri. Disitulah sosok tersebut mulai menampakkan diri dan menakut-nakuti Annie. Dari teriakan Annie, Taylor dan Ramona mendengar serta menyusul kepergian Annie. Tapi sangat disayangkan, sosok tersebut sudah mengamuk. Semakin gelap ia semakin berani dan brutal. Bayangannya terus mengejar-ngejar targetnya yang akan disergap. Semakin sore bayangannya semakin memanjang dan di situ Taylor mendapati sebuah ilham bahwa ia tidak boleh ada cahaya yang masuk agar tidak ada bayangan. Secara terpaksa mereka bertiga harus bersembunyi di atas gudang rumah. Namun sial lagi, Annie harus tertarik oleh bayangan dari sosok itu, di mana ternyata masih ada celah di balik jendela dan celah itu langsung ditutup oleh Taylor. Akhirnya malam pun sudah tiba. Kini kondisinya di rumah benar-benar gelap. Sampai suatu ketika Ramona memutuskan untuk turun ditemani oleh Taylor. Taylor memberikan korek api yang ia ambil dari gudang. Ramona meminta untuk tinggal seorang diri sedangkan kedua anaknya bersembunyi di atas sana. Lalu tiba-tiba sosok itu muncul lagi untuk menghadap ke arah Ramona, sembari berkata bahwa Ramona tidak bisa kabur lagi dari kesalahannya. Ramona diminta bertanggung jawab atas kesalahannya dalam berkendara. Merasa tak ada cara lain, mau tak mau Ramona harus mengikuti permintaan dari sosok itu. Tapi sebelum itu Ramona meminta izin untuk berpamitan lebih dahulu kepada kedua anaknya. Dia pun diizinkan untuk hal tersebut nih guys. Pertemuan terakhir Ramona bersama Taylor dan Annie pun terwujud. Tapi sesaat kedua anaknya langsung ia usir, di mana Ramona masuk ke dalam gudang atas sambil membawa senjata. Dia terpaksa oleh sosok tersebut untuk bundir dan itulah yang diinginkan oleh sosok tersebut. Benar saja hal itu terjadi nih guys. Satu tembakan benar-benar terdengar jelas dari luar rumah. Di scene ini kita mengira awalnya Ramona telah tewas, tapi ternyata ia malah membunuh sosok itu. Entah bagaimana sosok tersebut langsung dieksekusi oleh Ramona sendiri, nggak modar guys, dan membuat Ramona lagi-lagi berhasil lolos dari ajalnya dan juga lari dari tanggung jawab sehingga ia bisa bersama kembali dengan kedua anaknya. Hingga di akhir cerita film ini kita menjadi bertanya-tanya nih guys, siapa sebenarnya bayangan tersebut, dan gak dikasih tahu juga nih siapa dia sebenarnya. Jadi gue menarik kesimpulan bahwa bayangan itu adalah Corin dari suaminya Ramona yang berubah menjadi wujud nyata. Mungkin sebagian kalian itu tahu kalau Corin ini adalah jin jahat yang mendampingi kehidupan manusia dari semenjak lahir hingga wafat. Dan Corin ini ingin Ramona mati dengan penuh penyesalan hingga bundir. Kalau udah bundir kan si Ramona jadi teman jin tersebut ya guys. Gimana? Masuk akal nggak? Kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Bagaimana persepsi kalian aja deh. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam brother, sister. Au!